Oke, di video kali ini gue bakal ngasih update sedikit tentang sistem gacha yang baru ya dari MiHoYo di patch 2.3 nanti. Sekarang sorry, bakal ada jenis banner yang baru, yaitu karakter wish strip 2, isinya karakter Iran ya terutama. Dan yang bakal muncul pertama kali di sana itu adalah Albedo dan Yola. Nah, di video kali ini gue pengen ngasih tahu sedikit ya sebelum lu pada ngepull Albedo atau Yola. Nah, Albedo itu sendiri kalau secara overview karakter ya, dia itu lebih tailored ke support daripada ke DPS, karena dari playstyle dia yang ngasih damage of field, terus elemen Geo yang gak bisa ngasih damage yang dibandingin sama elemen-elemen yang lain kayak Pyro atau Cryo atau Hydro kan. Jadi kita kategorisnya as support aja. Albedo itu karakter Geo Sword 5 star. Title-nya udah Geo, jadi jangan berharap bisa ngasih damage yang tinggi ya. Albedo sebagai karakter terutama support sangat membantu dalam memberikan damage of field. Artinya dia nggak harus jadi active karakter lu buat ngasih damage. Nah, elemental skillnya dia bikin field yang bakal ngasih AoE Geo damage dalam interval tertentu, yang biasa gue bilang nanti cetung gitu. Ntar gue bakal bikin video tentang Albedo juga. Terus ultinya ngasih burst damage yang cukup dan signifikan ya. Dan makin sakit kalau lu ulti di dalam field yang tadi. Jadi bakal ada extra damage lah, kurang lebih seperti itu. Albedo salah satu karakter yang easy to build banget, terus F2V friendly juga, karena dia itu nggak perlu pakai senjata mahal yang pertama. Terus yang kedua, scalingnya itu dari defense, jadi lu nggak perlu farming artifact terlalu intens. Dia bisa jadi fodder buat artifact defense lu yang nggak lu pakai gitu. Nah, terus yang ketiga, dia itu sangat versatile dan sebagai support dia oke banget, terutama buat Geo team. Makanya dia dipasangin sama Ito bannernya, karena pasti Ito itu perlu Albedo buat efektif. Kenapa gitu? Karena Albedo itu bisa ngasih energi partikel Geo yang cukup banyak dari elemental skillnya tadi. Elemental skill yang bikin field, terus lu ngasih AoE Geo damage itu, dia bakal ngasih energi partikel setiap beberapa interval. Nah, buat Geo comps itu sangat oke, sangat pas banget, karena kalau misalnya lu pasangin sama Zhongli sama Goro nanti ya, yang dimana itu dia bakal nge-scale berdasarkan jumlah Geo team di dalam lu ya, dalam tim lu itu. Ini udah pas banget lah kalau emang lu running full Geo team. Tapi kalau lu nggak running full Geo ya nggak sebegitu bagus sih menurut gue ya. Nah, walaupun gue bisa bilang nggak begitu bagus, tapi kalau misalnya lu pasangin sama tim yang biasa ya, tim normal gitu, Albedo itu bisa ngebuff tim lu dengan pertama tadi ngasih off-field damage dari elemental skillnya, AoE Geo damage tadi. Terus yang kedua, dari ultinya itu dia bakal nambahin elemental mastery karakter aktif lu. Jadi pas abis ulti lu pakai aktif karakter terus lu nge-vaporize atau melt, itu bakal lebih besar damage-nya gara-gara buffnya Albedo. Tapi balik lagi, karena dia Geo dan support, dan Geo itu sendiri nggak ada reaction ya yang bisa ngebuff damage kayak melt atau vaporize yang bisa ngekali 2 damage. Jadinya ya nggak bisa sesakit yang lain, karakter-karakter DPS yang lain. Jadi makanya Albedo kategoris as support gitu. Mostly ya Geo, kecuali mungkin Ningguang bisa dijadiin DPS, tapi kalau Geo yang lain sih menurut gue belum bisa ya, kecuali Ito dan Ningguang nanti. Tapi dari segi utilitas dan kalau dipasangin sama Geo team, Albedo ini must have banget, karena dia berguna buat nge-supply energi partikel Geo team lu. Terus yang kedua, banyak banget off-field damage-nya, dan nge-scale-nya gampang dari defense, yang mostly Geo team itu udah pada nge-tank semua, ada shield-nya dan segala macem. Cuman yang gak enaknya itu tadi, yang paling gue gak suka dari Geo team itu, lu kalau ketemu abis mage, abis herald, lama bakalan buat ngilangin shield-nya. Dan gue udah coba, lu sambil lihat aja di background video ini, gue nyoba nge-clear shield-nya abis herald apa abis selector ya. Abis selector lama banget gitu. Jadi gak enaknya Geo adalah salah satunya itu. Oke. Tapi the rest kalau sebagai support dan sebagai nanti kita pasangin sebagai full Geo team, Albedo itu oke dan mantep banget.
Nah, Eula salah satu karakter yang waktu rilis itu overhype banget karena damage physicalnya yang bisa sampai berjuta-juta. Cryo Claymore yang fokus ke physical damage. Elemental skillnya ada press dan hold. Pressnya ngasih cryo damage dan ngasih stack. Holdnya damage-nya lebih besar, dan kalau udah 2 stack dan udah ada passive talent bakal ngasih AoE physical damage. Ultinya ngasih cryo damage di awal, terus ngecharge berdasarkan damage yang lu berikan ke musuh, terus meledak ngasih AoE physical damage. Nah, ultinya ini yang bisa ngasih damage sampai jutaan. Kayak ada YouTuber itu bisa ngasih Wailer ya, bisa ngasih damage bisa sampai 3 jutaan gitu. Nah, karena Eula fokusnya di physical damage, jadi tim dan artifactnya nggak susah-susah banget. Gue pasangin 2 piece Bloodstain sama Pale Flame. Terus alternatifnya bisa 2 Bloodstain, 2 Glade atau Shimenawa, atau 4 piece Pale Flame juga bisa. Kalau misalnya ya cari aja yang paling bagus lah stat dan substatnya. Nah, weaponnya juga free to play friendly karena lu bisa pakai senjata gratis dari Dragon Spine yang Snowtomb Star Silver itu yang bonusnya physical damage. Atau lu bisa juga pakai prototipe Archaik atau senjata bintang 4 yang lain. Pokoknya gampang lah pakai Eula karena dia nggak kayak karakter-karakter lain yang terlalu dependent sama senjata ya. Nah, terus tim compsnya juga gampang karena fokus ke physical damage. Jadi cari aja tim yang bisa ngasilin super conduct. Pasangin sama Raiden atau Visual itu udah bagus banget. Tapi Eula punya satu kekurangan, dia nggak bisa ngasih particle cryo yang cukup banyak. Jadi lu perlu cryo battery kayak Deona atau Keia yang bisa ngasih energi buat Eula. Jadi bisa ngasih ulti dan segala macamnya. Oke, overall Eula gampang dan friendly untuk F2P. Dari segi damage juga memuaskan, team comps dan playstyle juga cukup mudah. Tapi karena dia fokus ke physical damage, cukup sulit buat nge-clear abyss yang isinya mechanical kayak Magu Can't Touch Me, terus Ruin Guard, Ruin Grader, Ruin Hunter dan lain-lain, dan enemy yang bershield kayak Abyss Mage, Herald, dan Lecter. Tapi dari itu Eula bisa nge-carry dengan gampang, floor 9-10 easy, apalagi overworld. Oke, detail dan guide dari masing-masing karakter akan gue upload terpisah, jadi tunggu aja. Semoga video ini membantu kalian membuat penentuan pengen nge-pull siapa dan nge-skip siapa. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe kalau lu suka video ini, karena support kalian yang terus membuat channel ini untuk upload video-video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.